Ini adalah materi atau tema yang di request oleh mahasiswaku. Jadi kebetulan aku ngajar di sebuah universitas dan membawakan beberapa tema atau materi. Nah, sekarang temanya adalah tentang agama. Tema subtemanya gitu, itu namanya kenapa kita beragama gitu, kenapa kita memilih untuk menjadi orang yang memeluk agama, kenapa kita memilih untuk menjadi manusia yang berkeyakinan terhadap agama tertentu. Nah, kenapa pertanyaan-pertanyaan kenapa kok kita beragama itu tentu kaitannya dengan kenapa kok ada agama di muka bumi, itu kan pasti runtutannya ke sana. Tapi untuk sesi kali ini aku tidak akan membahas tentang kenapa ada agama. Jadi ntar akan rujukannya kepada agama tertua di dunia, karena akan dibahas pada pertemuan atau pada segmen berikutnya. Nah, sekarang kita akan fokus kepada kenapa kita memilih menjadi manusia yang beragama. Pada dasarnya agama berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu tidak, gama, kacau. Artinya tidak kacau, dalam artian agama diharapkan menghapuskan kekacauan di muka bumi. Nah, kenapa kok bisa kacau? Kenapa kok bisa tidak teratur gitu kan? Ya, pertanyaan berikutnya. Nah, Hadi Kusuma mengatakan bahwa agama merupakan petunjuk Tuhan untuk manusia dalam menjalankan hidupnya. Nah, dengan adanya agama ini, manusia akan dapat memiliki rule atau undang-undang dalam hidupnya, memiliki pedoman hidup. Misalkan ingin melakukan apa, berbuat sesuatu, itu ada tata caranya, istilahnya gitu. Nah, itulah fungsi agama, dan kenapa kita mesti beragama itu di sana. Nah, dalam beragama ini seluruh energi manusia terlibat, baik itu emosi, jiwa, intelektual, pokoknya semuanya tercurahkan dalam kasus orang beragama. Bahkan emosi pun juga ada. Saat kita beragama, kita mencurahkan semua energi yang ada di dalam diri manusia dalam kasus beragama ini. Artinya dalam beragama kita jadikan tempat, jadi agama kita menjadikan tempat untuk bermuara, atau tempat berakhir, atau tempat saat segala permasalahan di dunia ini sudah tidak mampu kita tampung sendiri. Nah, kita butuh yang namanya agama. Itulah kenapa kemudian agama, emosi masuk dalam kasus energi emosi masuk dalam kasus agama ini. Nah, contoh lain misalkan nih manusia sedih dalam hidupnya atau di luaran sana, entah itu patah hati, entah itu dikecewakan, dihianati, atau misalkan intinya lah dia hancur di luar. Nah, saat dia pulang ke rumah, tentu dia butuh semacam tempat curhat. Nah, itulah kemudian lahirlah Tuhan di sana. Dengan lahirlah Tuhan, kemudian lahirlah yang namanya agama. Jadi agama itu tidak lepas dari Tuhan itu lahir pertama kali. Jadi dalam sebuah agama tentu ada Tuhan dong. Kita butuh sesuatu atau butuh Tuhan untuk kita sembah. Jadi semacam sesuatu yang ingin kita curahkan semua permasalahan hidup, baik itu permasalahan hidup, bahkan kegembiraan pun kan kita curhat sama si Tuhan ini. Kita melakukan dialog, kita pengen cerita-cerita itu didengar oleh Tuhan, dan kita ingin kita sebagai manusia yang lemah dan terbatas ini, kita ada dong suatu zat yang tidak terbatas ini. Nah, itulah fungsi agama itu di situ. Kemudian manusia butuh pelampiasan dalam hidupnya, manusia butuh yang namanya tempat curhat, maka Tuhan hadir sebagai jawaban dari keluh kesah, sebagai harapan, keinginan manusia yang mungkin tidak bisa dipenuhi. Misalkan saya pengen rumah, saya pengen mobil, pengen
naik pangkat, tapi tidak ada tuh, tidak bisa dipenuhi karena banyak keterbatasan manusia, karena manusia itu terbatas. Dan maka manusia butuh sesuatu yang tidak terbatas, butuh Tuhan yang nantinya mengiming-imingi nanti kalau berbuat baik mendapat karma yang baik di kehidupan berikutnya. Jadi seperti itu agama terjadi, makanya energi emosi manusia terlibat dalam beragama. Yang kedua, jiwa. Ini kaitannya masih dengan emosi ya. Saat manusia butuh tempat pelampiasan untuk curhat, saat manusia butuh sesuatu yang tidak terbatas, manusia merasa dirinya yang lemah serta penuh kekurangan ini, ada Tuhan. Saat dia ada Tuhan, dia merasa sebagai sesuatu yang di atasku masih ada yang lebih kuat. Misalkan dia terintimidasi, di atasnya orang yang mengintimidasi dia ada yang lebih kuat. Di atasnya orang yang berkuasa ada yang lebih berkuasa lagi. Nah, itu akan tersegarkan jiwanya. Itulah agama. Atau misalkan saat manusia berbuat dosa besar, misalkan di luaran, misalkan dia berbuat dosa besar, kejahatan atau apapun. Nah, ada masanya saat dia merasa lelah dan dia butuh penyegaran dan butuh untuk dimaafkan, rasa bersalah, maka dia merasa termaafkan dengan adanya agama. Setelah merasa termaafkan, tentunya dia akan tersegarkan, tercerahkan, akan mendapat hal-hal yang merasa damai. Nah, itu makanya kemudian jiwa masuk di dalam, energi jiwa masuk dalam beragama ini. Dengan ajaran agama pun juga akan merasa tenang dalam melakukan sesuatu. Jadi saat kita melakukan menganut sebuah agama dan kita memahami agama itu dan kita melakukan ajaran-ajaran yang diterapkan oleh agama itu, agama apapun itu, kita akan merasa tenang saat melakukan sesuatu. Contohnya misalkan saat kita ingin bersedekah kepada seseorang, kemudian kita bingung gimana caranya bersedekah. Agama hadir kemudian, caranya seperti ini. Itulah tadi saya sebutkan kenapa agama sebagai undang-undang gitu. Saat kemudian manusia ingin melakukan misalkan perjalanan jauh gitu. Itu butuh yang namanya peta, butuh yang namanya Google Map. Itu fungsinya agama itu di situ. Banyak hal yang bisa kita temukan di agama sebagai rule atau ajaran-ajaran dalam kehidupan di dalam berkehidupan sosial. Selanjutnya, keterlibatan intelektual jelas ada dalam beragama. Jadi setinggi apapun intelektual manusia dalam beragama, kita meluruhkan dimensi intelektual itu semacam sesuatu yang near atau tidak bisa kita jangkau dengan intelektual manusia, tapi mampu diciptakan oleh agama. Masa kita menyembah Tuhan yang tidak ada wujudnya gitu, tapi kita percaya, kita tunduk, kita mengimani dan kita menyembahnya. Itu luar biasa sekali. Itulah kenapa dimensi intelektual masuk dalam kasus beragama. Ada lagi banyak alasan manusia yang melakukan atau beragama, alasan manusia memeluk agama tertentu. Dan kalian bisa komen di bawah kira-kira alasan apa lagi mungkin yang buat manusia kenapa wajib beragama dan kenapa manusia beragama dan memeluk agama tertentu. Di segmen ini kemudian saya akan lagi-lagi menjelaskan bahwa orang yang memilih untuk tidak beragama itu bukan berarti dia kemudian tidak benar gitu. Itu pilihan manusia masing-masing. Jadi seperti misalkan kita memilih untuk beragama, tentu kita punya konsekuensi akan terhadap agama itu. Jadi kalau misalkan memilih untuk tidak beragama pun, maka itu juga konsekuensi yang dia dapatkan dari tidak beragama itu dia tanggung sendiri, dan dia tentu pilihan itu melalui perenungan yang panjang. Itulah kenapa kemudian
Saat memilih untuk tidak beragama, tidak serta-merta kemudian kita menyalahkannya atau kemudian serta-merta menganggapnya tidak baik karena misalkan bukan dari, apalagi misalkan bukan lagi golongan dari agama kita misalkan. Nah, itu bukan seperti itu. Karena pada dasarnya pilihan untuk beragama atau tidak ada pada diri manusia masing-masing. Nah, PR selanjutnya adalah saat kemudian memeluk agama itu sesuai dengan pilihan hidup kita, bukan karena kita beragama hanya karena orang tua kita misalkan memeluk agama tertentu kemudian kita ikut agama itu. Nah, tapi pilihan beragama, memeluk agama apapun itu mestinya dilakukan secara sadar. Misalkan kenapa kita memeluk agama A, kenapa kita memeluk agama B, dan kenapa kita memeluk agama C. Tentu itu dilakukan secara sadar, dan seiring dengan bertambahnya umur pasti akan kita merenungi, karena proses belajar agama itu sama seperti proses belajar ilmu, tidak ada putusnya. Jadi harus senantiasa di-upgrade terus, diperdalam terus. Misalkan dulu saat kita beragama awal-awal, kita menganggap bahwa air mengalir dari atas ke bawah. Tapi seiring berjalannya waktu, nah kita tahu bahwa ada loh air yang muncrat dari bawah ke atas, namanya air mancur. Nah, itulah dalam kasus mempelajari ilmu agama pun seperti itu. Jadi tidak serta-merta harus kita berhenti pada satu titik tertentu, tapi kita harus senantiasa memperdalam, mencari tahu, dan mengukur sejauh mana kita beriman. Nah, itu yang paling penting. Itu dia mungkin untuk segmen pertama ini. Kita lanjutkan pada segmen berikutnya.